apa yang terkait yang lagi rame Pak, gimana Pak? Pakai dihukum kan, dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Kasih kempunten kan. Bermula yang disampaikan oleh LM di media sosial. Ini kan menjadi polemik. Dan juga kami menanggapi itikat baik terhadap dari pihak RK yang menyatakan mereka mau melakukan tes DNA kalau ada itu penetapan pengadilan ataupun laporan dari kepolisian. Heboh! Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendadak bikin masyarakat se-Indonesia heboh. Pasalnya, sebagai lelaki mapan dan religius, Ridwan Kamil punya riwayat kehidupan rumah tangga harmonis bersama dengan istrinya, Atalia Praratya. Saking harmonisnya, Ridwan Kamil atau Kang Emil punya panggilan sayang untuk Atalia, yaitu Ibu Cinta. Hingga akhirnya semua orang yang berada di circle terdekat mereka auto memanggil Atalia Praratya dengan Ibu Cinta. Bahkan banyak pasutri muda plus 62 yang menjadikan kisah rumah tangga Kang Emil dengan Ibu Cinta sebagai contoh dan panutan mereka. Namun di usia pernikahan Kang Emil dan Ibu Cinta yang menginjak angka 28 tahun, Kang Emil malah dianggap menodai pernikahannya dengan Ibu Cinta dengan skandal isu perselingkuhan dengan seorang model wanita majalah dewasa dan selebgram, Lisa Mariana. Lantas, apakah dugaan perselingkuhan Kang Emil dan Lisa benar adanya? Kemudian bagaimana nasib rumah tangga Kang Emil dan Ibu Cinta pasca beredar isu perselingkuhan tersebut? Halo guys, isu perselingkuhan Kang Emil dengan Lisa Mariana kembali menyeruak. Awalnya isu tersebut mencuat setelah seorang selebgram wanita yang juga menjadi model majalah dewasa, Lisa Mariana, mengunggah pernyataan di akun media sosialnya. Kang Emil pun memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar lewat akun medsosnya. Namun seolah tak terima dengan klarifikasi Ridwan Kamil, Lisa justru membeberkan beberapa fakta yang menegaskan jika Kang Emil pernah memiliki hubungan terlarang hingga Lisa melahirkan seorang anak. Sosok selebgram sensual yang juga dikenal sebagai model majalah dewasa, Lisa Mariana, mendadak viral setelah memproklamirkan diri sebagai perselingkuhan Ridwan Kamil dan mengaku punya anak dari mantan gubernur Jawa Barat itu. Saat warga plus 62 masih bingung ingin percaya pada siapa, pihak Lisa atau pihak Ridwan Kamil, media sosial dan hiburan serta sejumlah akun gosip makin gaduh dengan kemunculan video asusila berdurasi 4 menit 28 detik yang pemeran wanitanya mirip Lisa Mariana. Yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah pemeran wanita dalam video itu benar-benar Lisa Mariana? Jika memang wanita dalam video shoot itu adalah Lisa Mariana, kapan video itu direkam? Apakah sebelum Juni 2021 atau sebelum Lisa Mariana berhubungan dengan RK? Atau setelah itu? Seperti inilah analisa pakar telematika Abimanyu. Kalau videonya sudah confirm bahwa itu tidak ada rekayasa digital dan memang figur yang bersangkutan yang ada pada video tersebut bukan hanya sekedar apa yang beredar, tetapi juga yang harus diperhatikan adalah mengapa sampai itu beredar dan kemudian juga biasanya perlu diteliti siapa yang melakukan peredaran ini dan tujuannya. Pada konten video tersebut kita bisa teliti ada jelas suatu informasi, suatu situs ya, memang situs penyedia konten-konten mesum lah dia bilang. Nah,
Situs tersebut sebetulnya sudah ditutup. Jadi waktu itu beredar di tahun 2022 sampai 2023. Nah, di sini berarti kan harus ditelusuri lebih lanjut. Kapan ini dilakukan? Nah, kalau kita bicara sekarang masih berkaitan dengan situs yang bersangkutan, berarti kejadian itu adalah di sebelum tahun 2023, ya. Nah, dan kemudian sekarang kalau itu sebelum 2023 dan sudah ditutup, kenapa ini masih beredar? Berarti perlu ada penelitian lebih lanjut ke arah sana. Yang menjadi isu adalah bukan siapa pelakunya dan kemudian berapa panjang durasinya, tetapi langsung mengarahkan kepada kapan itu dilakukan, di mana itu dilakukan, dan siapa yang melakukan. Dan kemudian membantu pihak yang berwajib, aparat, untuk menelusur apakah kira-kira kaitannya video yang tersebar ini ada kaitannya dengan sekarang isu yang sudah viral di masyarakat. Jika pemeran wanita dalam video asusila itu bak pinang di belah dua dengan Lisa Mariana, pemeran prianya sama sekali tidak mirip dengan RK. Abimanyu menegaskan bahwa pasangan wanita yang mirip Lisa Mariana itu adalah laki-laki berusia 20 tahunan dan memiliki tekstur paras wajah yang berbeda dengan RK. Mungkinkah laki-laki bertato dalam video asusila itu adalah suami Lisa Mariana? Sudah sangat jelas bisa dipastikan bahwa konten tersebut lebih dari 4 menit 28. Karena minimal ini adalah bukan 4 menit 28 detik, tetapi minimal adalah 8 menit 56 detik. Karena ada suatu dua konten yang sama berkaitan masing-masing adalah 428. Nah, yang lebih panjang di sini sekarang, hal apa yang ditutupi sampai bahwa konten dari awal pertama perekaman dan kemudian akhir dari rekaman itu tidak beredar. Guys, pihak Ridwan Kamil mungkin masih bisa bernapas lega karena video itu tidak bisa membuktikan jejak digital kemesraan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Namun Ridwan Kamil tidak bisa menampik desakan pihak Lisa Mariana yang belakangan juga menjadi desakan sebagai netizen. Terkait tes DNA untuk menentukan apakah anak perempuan yang dilahirkan Lisa Mariana adalah darah daging RK atau bukan. Sederet pengacara kondang seperti Hotman Paris, Deolipa Yumara menyarankan RK untuk menjawab tantangan pihak Lisa Mariana dengan melakukan tes DNA. Bila memang Hakul yakin bahwa dirinya bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Secara perdata, ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang agar dilakukan tes DNA. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu bukan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan. Tes DNA itu harus dilaksanakan oleh 3 pihak, anaknya, bapaknya, ibunya secara berbarengan. Harus diketahui dan ada saksi bahwasanya darahnya diambil atau apa yang diambil itu harus ada saksi, dokter atau bidan atau perawat. Dia tahu nih yang ambil ini darahnya si bapak, ini darahnya si ibu, ini darah si anak. Sementara kan tes DNA kan lewat darah dulu kan. Jadi itu harus diambil tuh masing-masing kemudian dicek secara tes DNA ya. Nah, kemudian kalau sudah itu terjadi bahwasanya benar ini darahnya bapak, darah ibu, darah anak, dari darah anak ini kelihatan ini darah bapaknya DNA-nya apa, darah ibu DNA apa, darah anak DNA apa. Kalau kemudian ada DNA bapak nyampur di anak ini atau DNA ibu juga nyampur, berarti ini dianggap sebagai anak kandung. Dugaan perselingkuhan Kang Emil dengan Lisa Mariana mengundang reaksi netizen. Beberapa nama selebgram pun ikut terseret karena memiliki wajah yang mirip dengan Lisa Mariana. Astrid Angel pun ikutan dihujat warganet.
Di sini saya merasa sangat dirugikan karena saya sering dianggap kalau saya ini adalah LM. Agar semua teman-teman tahu, kalau saya ini beda dengan LM, saya ini adalah Astrid Angel, saya adalah model dan penyanyi yang di-endorse dengan LM untuk keperluan iklan salah satu produk baju pajamasnya. Banyak sekali yang dirugikan untuk materi ya, apalagi pekerjaan. Setelah adanya kasus ini, saya banyak diteror orang. Bentuk hujatannya banyak sekali. Saya dibilang gundik lah, saya dibilang perusak rumah tangga lah, saya dibilang hantu lah, setan lah, apalah gitu. Yang memang ucapan yang tidak pantas lah. Guys, setelah jadi topik pembahasan hangat di medsos mengenai kemesraan Ridwan Kamil dengan Ibu Cinta selama menjalani 28 tahun berumah tangga, apakah dengan begitu Ibu Cinta merasa dikhianati oleh Kang Emil? Apakah Ibu Cinta kecewa berat pada Kang Emil hingga tak lagi mendampingi suaminya di depan publik pada momen-momen pentingnya? Tanggapan yang terkait yang lagi ramai Pak gimana Pak? Pakai dihukum Kang dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Kasih punten Kang. Mau izin Bu sedikit tanggapan terkait yang lagi ramai terkait lagi lebaran puasa ini, lagi lebaran masjid kalau buat saya apa yang ditampilkan oleh Pak RK itu ekspresi yang tanda petik ya, kayak ekspresi nggak ada ekspresi gusar, nggak ada ekspresi takut, nggak ada ekspresi sedih, nggak ada ekspresi apapun, cuman senyum tipis, modelnya Pak RK seperti biasanya, jalan aja walaupun agak nunduk. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang membebani beliau banget gitu. Atau yang kedua, bahwa dia sudah tahu ada sesuatu yang memang berjalan dan terkait ini bisa jadi sesuatu yang nggak real. Mungkin banyak orang bilang misal pengalian isu lah segala macam yang terkait kasusnya Pak RK yang lain lebih besar atau kasus-kasus lain lebih besar. Antara dua itu kemungkinan. Buat saya ekspresi yang ditampilkan Bu Atalia itu supporting ekspresinya RK ya, dalam artian itu selaras. Tidak ada tampilan ketika langsung ditanya gitu. Kalau kita bicara bahwa seorang istri, suaminya selingkuh sampai menghasilkan seorang anak gitu misalnya, itu pukulan yang berat sekali dan itu sama sekali tidak terlihat ada beda pola. Misalnya ada gap gitu ya antara senyum, terus begitu ditanya itu ada drop dulu, apakah drop itu takut, marah, sedih, itu nggak ada. Ya lempeng aja juga sama. Jadi maksud saya ini lebih menguatkan lagi, lebih saya garis bawahi bahwa bisa jadi ini bukan beneran kasusnya seperti itu atau tadi. Ini adalah sesuatu yang sebuah drama misalnya yang dimainkan untuk menutupi sebuah kasus yang lebih besar dari Ridwan Kamil atau yang lainnya yang kita belum tahu. Menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum, Ridwan Kamil seolah tak mau menggubris orang-orang yang membahas masa lalunya itu. Meski pihak Lisa yang semula meminta uang sebesar 2,5 miliar, justru ini ingin menghadapi Ridwan Kamil di jalur hukum. Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil untuk menafkahi anak perempuan hasil hubungan mereka dan membiayai pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Menurut Lisa, RK sudah menandatangani surat perjanjian yang menyebutkan dirinya sanggup menafkahi dan menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Namun RK belakangan malah terkesan lepas tangan. Pasti kita akan ngambil langkah hukum ke depan demi kepentingan klien kita gitu. Karena ini udah konsumsi publik ya sudahlah. Tapi kalau sudah keluar dari jalur untuk yang berlebihan, kami akan mengambil langkah hukum buat klien kami. Intinya itu secara teknis ya. Pada prinsipnya tadi nyambung lagi, kalau menanggapi pemberitaan di luar, kami siap apapun prosesnya. Dan kami juga siap melakukan prosesnya juga, baik itu perdata maupun pidana. Dan juga kami menanggapi itikat baik terhadap dari pihak RK yang menyatakan mereka mau melakukan tes DNA kalau ada itu penetapan pengadilan ataupun laporan dari kepolisian atau kesepakatan bersama. Ya kami sementara makanya kami juga sedang mempersiapkan dengan tim upaya hukum ini pasti kami akan lakukan. Kan sesuai tadi saya sampaikan, ya ini kan harus dilakukan proses hukum. Nah namun demikian semuanya tentunya ini kan negara kita negara hukum. Nah tentunya dilakukan sesuai dengan proses hukum. Kira-kira begitu. Bukan tidak muncul di media. Beliau ini kan lagi ya mungkin ada urusan dan segala macam. Karena kasus ini sudah diserahkan kepada
kuasa hukum, tentunya kami yang mewakili dari Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan kepada media. Ini kan bermula, saya katakan tadi, bermula yang disampaikan oleh LM di media sosial. Ini kan menjadi polemik, kan begitu. Karena ini menjadi polemik, nah tentunya ya kami yang menjawab. Karena kami kuasa hukum ya punya diberikan kewenangan oleh Pak RK untuk menjawab segala apa yang ada pertanyaan-pertanyaan di media massa kayak gitu. Jadi jangan khawatir bahwa memang itu akan kami lakukan. Ya guys, hingga kini kasus RK dengan Lisa Mariana belum menemukan titik kebenarannya. Kita tunggu saja bagaimana kebenaran yang akan membuktikannya. Jangan lupa saksikan Sorot setiap hari Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.